Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Selamat malam para pemirsa. Pada malam hari ini kami dari mahasiswa KKN MIPDR ke-12 UIN Wali Songo Semarang ingin memberikan suatu hal yang kiranya bisa kita manfaatkan. Ya pada malam hari ini sudah kedatangan mungkin yang memiliki otoritas dalamnya untuk membincang-bincang dalam hal ini. Di sini sudah ada Ustadz Ridho Febriansyah, ya. Ustadz Ridho Febriansyah. Beliau ini merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran UMM Universitas Muhammadiyah Malang yang sekarang mungkin sudah memiliki beberapa pengalaman yang bisa kita dengarkan bersama terkait yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu terkait vaksin. Alhamdulillah. Beribu syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat dan hidayahnya serta nikmat sehingga kita dapat berkumpul, kita dapat menimba ilmu, kita dapat beribadah secara optimal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini dengan keterbatasan yang ada dan dengan ikhtiar kita dalam beribadah. Dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah mengajarkan kepada umatnya beribu-ribu contoh, beribu-ribu uswah sehingga kita selaku umatnya dapat berkehidupan secara mulia dan bisa merasakan kemajuan daripada apa yang telah beliau ajarkan kepada para umatnya. Alhamdulillah ya, tadi sudah saya singgung di awal ya, kita akan membahas sedikit terkait vaksin ya, karena memang pada hari-hari ini lagi sibuk-sibuknya nih, nggak cuma warga tapi juga pemerintah ya, pemerintah itu lagi sibuk-sibuknya mengkampanyekan bervaksin. Walaupun hari-hari ini mungkin di beberapa kota itu agak sulit ya ditemukan vaksin karena ada kehabisan stok atau kalau jadi katanya Kemenkes itu ada salah hitung. Jadi mobilitas daripada pemberian vaksin itu agak terkendala dan hingga saat ini mungkin masih ada beberapa ya. Mungkin di Semarang itu tadi besok ya akan ada di Jatidiri. Ada sentra vaksin di Jatidiri. Namun itu hanya itu aja. Jadi tidak ada yang lainnya. Tidak kayak sebelum-sebelumnya yang mana itu vaksinnya itu sangat masif ya, di mana-mana ada sehingga rakyat atau warga itu berbondong-bondong untuk bersemangat bisa vaksin. Tapi untuk kali ini mungkin bisa kita rem dulu dan sambil kita pantau kelanjutan daripada vaksin yang akan dikirimkan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah. Langsung aja yang sudah berpanjang lebar, saya akan perkenalkan dulu ya Guestar ya. Kita memakai nama Guestar saja biar agak familiar. Pada malam hari ini beliau adalah Ustadz Ridho Febriansyah. Ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu agar sangat mengenal ya. Kenalan ya. Maka kenalan terlebih dahulu. Nama Ridho Febriansyah, tempat tanggal lahir 14 Februari tahun 2000. Alamat di Singosari, Malang, Jawa Timur. Adapun nomor HP 0823 3686 8640. Email beliau ridhofebriansyah@gmail.com. Adapun beberapa riwayat ya daripada DCV ini. Yang pertama ada background pendidikan, ya, riwayat pendidikan. Yang pertama dari 2005 hingga 2011 di Al-Ma'arif Islamic Elementary School atau SMI ya, MI atau SD? SDI. Oh, SDI. Salah semua itu ya. SDI Al-Ma'arif ya, 02 di Singosari Malang. Lalu 2011 hingga 2017 di Pondok Modern Darussalam Gontor. Lalu 2017 hingga 2018 menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor di Ponorogo. Dan sekarang dari tahun 2019 hingga kini yang masih melanjutkan
di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang di Kota Malang. Adapun beberapa organisasi yang mungkin bisa memberikan semangat kita, motivasi kita semuanya. Ada beberapa, ya ini ada beberapa mungkin ketika di pondok ya, seperti 2015 hingga 2016 ini menjadi ketua rayon, ya ketua rayon Indonesia 2 ada 2. Ini rayonnya depan rayon saya ini. 2016 hingga 2017 menjadi sekretaris takmir masjid di organisasi pelajar pondok modern. Lalu menjadi anggota IMSI, FKI, ISMA, FKUMM sampai sekarang dari 2019, menjadi anggota Skora Kimsa UMM, Kimsa UMM sekarang juga. Lalu menjadi HRD tim atau tim HRD Kimsa UMM 2019 hingga sekarang. Lalu sekarang juga masih menjadi HRD juga, tim HRD di SM FKUMM. Lalu menjadi sekretaris Hikmah IMM Al-Zarawi FKUMM. Lalu menjadi koordinator FEMUR 2019 di FKUMM. Dan terakhir dari 2020 hingga kini menjadi Internal Assistant Development Region 7 Cimsa Indonesia. Nanti monggo disimakkan ya kalau biasa lebih mudahnya. Adapun penghargaan 2019 menjadi juara 1 ya, juara 1 tilawah ya di Dekan Cup FKUMM, dan juga di 2019 menjadi Best Participant P2KK UMM yang keempat, generasi keempat. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait CV daripada Quizster pada malam hari ini. Mungkin langsung aja kita akan tanya-tanya jawab terkait vaksin ini. Mungkin yang paling dasar nih Sisat, terkait vaksin. Kira-kira apa sih vaksin itu, biar mungkin masyarakat ini bisa memaknainya lebih dalam sehingga tidak ada salah paham atau tidak ada salah penafsiran daripada vaksin itu. Kan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa vaksin itu obat. Ya. Vaksin itu kalau udah vaksin itu orang sehat, nggak bakal kena virus. Ya itu gimana Ustaz? Gimana pencerahannya? Monggo, itu di tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum saya mulai dulu dengan salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Zulfikar Ahmad Robani, teman saya, dan juga para pemirsa mungkin yang menyaksikan video kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sebelumnya mungkin jangan panggil Ustadz ya, panggil Mas aja ya, biar lebih nyaman. Ini apa aja dilepas aja ya. Nggak usah. Oke, dipanggil Mas aja ya. Oke, tadi ada sedikit pertanyaan, bukan sedikit sih, ada pertanyaan pembuka yang mana ini sangat menarik dan berhubungan dengan topik yang ingin dibahas pada malam ini, yaitu tentang vaksin. Pertanyaan adalah, what is vaksin? Apa itu vaksin? Gitu ya, Mas Zulfikar? Ya, betul. Ya. Oke, jadi kita perlu tahu vaksin itu apa, karena pada akhir-akhir ini vaksin itu menggema sekali di telinga kita, atau mungkin di mata kita melalui layar-layar HP, layar laptop dan sebagainya. Itu ada kata vaksin. Jadi vaksin itu adalah, simpel lagi nih, vaksin adalah suatu zat yang dimana di dalamnya itu dimasukkan virus ataupun bakteri yang dilemahkan, ataupun materi genetik dari virus tersebut ataupun bakteri diubah. Ya, jadi saya ulangi, vaksin itu suatu zat yang dimasukkan virus atau bakteri yang dilemahkan ataupun materi genetiknya diubah. Nah, dari situ virus dan bakteri itu tidak mengancam kita karena tadi sudah dilemahkan ataupun diubah genetiknya. Jadi bukan virus yang utuh tanpa ada perlakuan sama sekali, bukan. Jadi virusnya sudah lemah ataupun tidak sekuat yang biasanya. Gunanya untuk apa? Untuk membuat tubuh kita terciptanya sistem imun atau sistem kekebalan tubuh lah. Ya, itu vaksin. Ini mungkin saya boleh lanjutkan untuk
hubungannya dengan vaksinasi boleh? Atau nanti ditanyakan lagi itu gimana? Langsung aja nggak apa? Karena Langsung tidak aja nggak apa? berhubungan. Ya, Oh, lanjut aja. boleh ya. Ini vaksin ya. Terus ada juga vaksinasi. Wah, Mas, atau tadi Ustadz ya. Ustadz, ini kok ada vaksinasi COVID, vaksinasi apa? Vaksinasi campak, vaksinasi. Kok vaksinasi itu apa bedanya vaksin? Sebenarnya ya ada kesamaannya, yaitu sama-sama vaksin, cuma di akhirnya tambah asi, ya kan? Vaksinasi lah. Vaksinasi itu adalah kegiatan untuk melakukan vaksin ke dalam tubuh manusia atau proses memasukkan vaksin ke dalam manusia. Itu vaksinasi. Vaksinasi. Jadi prosesnya itu vaksinasi, sedangkan zatnya adalah vaksin. Terus juga ada juga kok ini ya, imunisasi. Apa mana imunisasi? Nah, imunisasi itu adalah proses pembentukan imun. Jadi vaksinasi itu proses untuk memasukkan vaksin dalam tubuh. Tubuh menciptakan imun, namanya imunisasi. Jadi vaksinasi atau imunisasi itu sebenarnya ya nyambung atau bahkan bisa dibilang sama saja gitu kan. Iya. Nah, gitu. Berarti imunisasi itu apa namanya, upaya menumbuhkan imun di tubuh seseorang gitu ya? Yes, imunisasi itu berarti proses tubuh dalam membentuk sistem imun, sistem kekebalan tubuh. Kalau vaksinasi itu adalah apa? Pemberian Kita vaksin. itu pemberian vaksin dan memicu untuk terjadinya imunisasi. Ya. Bisa dipahami nggak? Atau mungkin saya terlalu bingung? Jadi apa namanya, Dipahami. Gimana? terjadinya imunisasi itu atas dorongan daripada vaksinasi, itu enggak? Salah satunya itu, betul. Ada juga misalnya tahu-tahu kita kena virus, ya kan? Misalnya kita jalan-jalan tahu-tahu kena virus TBC misalnya. Tubuh kita sudah pastinya akan melakukan suatu imunisasi, pasti. Kalau tidak, ya bisa bahaya. Jadi imunisasi itu bisa yang tadi bentuknya dengan vaksinasi atau alami dengan cara kita terpapar virus, terpapar bakteri, itu juga bisa terjadi proses imunisasi, tapi yang alami. Berarti bisa ya imunisasi dengan secara alami itu bisa? Bisa. Alhamdulillah Allah ciptakan itu. Allah ciptakan tubuh kita untuk berimunisasi atau menciptakan sistem kekebalan tubuh sendiri. Seperti itu. Oke, berarti Mas, itu ya tadi apa terkait vaksin, vaksinasi dan juga imunisasi ya. Berarti ya. sebetulnya itu kalau apa namanya terkait vaksin itu tidak asing dong dengan kita sebagai mungkin apa namanya manusia dan juga masyarakat. Mungkin dulu kan ketika kecil kan pernah disuntik tuh imunisasi itu. Berarti kan bukan hal yang asing kan. Cuman udah terbiasa, tapi karena mungkin ini virusnya baru ya, sehingga mungkin ada orang yang berstigma negatif terhadap vaksinasi itu ya, vaksin itu mungkin. Betul. Ya. Sudah dari kecil kita sudah divaksinasi. Ya bukan pasti sih. Kemungkinan besar kita divaksinasi. Jadi ada vaksinasi BCG itu pas lahiran, nanti ada vaksinasi apalagi vaksinasi polio, vaksinasi hepatitis 1, 2, 3 sebagainya, intinya banyaklah itu nanti vaksinasi dan itu bukan sejak kita lahir, sebelum kita juga saya kira sudah dimulai vaksinasi karena ya dibutuhkan gitu loh. Sekalipun tadi kita bilang tadi di awal bahwa kita sebenarnya bisa gitu loh menciptakan sistem imun sendiri itu bisa karena Allah sudah menciptakan itu gitu. Berarti vaksin itu obat atau enggak? Wah, kalau ditanya obat atau bukan, sebenarnya kita perlu definisi dulu deh. Obat itu apa? Apa kira-kira Mas Zulfikar obat itu? Itu penawar sakit, penawar racun atau apa? Oke, boleh. Ya itu boleh penawar racun atau penawar dari suatu penyakit gitu kan. Ya benar, itu. Jadi gampangnya gini, obat itu kita minum pas kita sakit. Sedangkan kayak misalnya kita minum madu, minum apa itu soda, pas kita nggak sakit itu berarti penangkal saja toh. Nah, berarti vaksin itu kira-kira pas kita sakit divaksin atau sebelum sakit kita divaksin? Divaksinasi maksudnya. Maaf.
Ada yang Sebelum sebelum, ada yang sakit, sesudah. Sudah. Tapi ketika lebih sakit enggak tepatnya kayaknya. sebelum sakit. Iya, enggak. Sebelum Ketika sakit. sakit enggak kan, enggak bisa kan? Ketika sakit enggak. Karena kita sudah sudah kemasukan virus itu kan, kok pas sakit. Lah sebelum vaksin, maaf, sebelum sakit, berarti kan kita misalnya belum terkena apa-apa nih, kita divaksinasi, berarti kan itu pencegahan supaya penyakit yang dimasukkan ini tidak terjadi di dalam tubuh kita, alias kita bisa kebal nantinya gitu. Sebenarnya kebal itu dalam artian kita nggak sakit separah yang biasanya gitu loh. Ya kan kita menghirup udara kemungkinan besar kemasukan virus, kemasukan bakteri, ya kan? Iya. Nah, tapi tubuh kita kenapa kok nggak sakit? Ya barangkali karena tadi proses vaksinasi yang dilakukan entah setahun 2 tahun yang lalu, tubuh kita menciptakan imun tubuh kita itu punya rekaman terhadap penyakit yang dimasukkan itu. Oh, tadi mungkin saya belum jelaskan ini ya. Jadi imunisasi itu kan begini, proses untuk pembentukan sistem imun. Nah, sistem imun yang tadi terbentuk itu merekam kejadian yang pernah dialami. Contoh, virus A masuk ke tubuh kita, ya kan? Tercipta imun. Nah, itu nanti direkam sama tubuh ketika dibutuhkan, rekaman itu kembali muncul. Jadi sudah siap, oh, aku pernah kena virus A. Jadi caranya A, B, C, D. Oh ya. Akhirnya sembuh. Nah, gitu. Berarti kayak Jadi ini ya, vaksinasi. Nah, gimana? kayak apa, kayak memberikan istilah itu kayak simulasi dulu. Ya, memberikan simulasi Betul. dulu ke dalam tubuh kayak apa itu virus itu, ketika terpapar sudah biasa tubuh dengan hal itu mungkin. Betul sekali. Itu fungsi dari vaksinasi. Para pendengar, para pemirsa, dan juga Mas Zulfikar, itu inti dari vaksinasi seperti itu. Ya kok bilang, wah ngapain kita divaksin, toh kita bisa menciptakan sistem imun sendiri. Ya monggo. Ya ini mungkin tanda kutip ya. Kami dari, mungkin saya untuk sebagai mahasiswa kedokteran, yang saya pahami adalah kita tidak boleh memaksa orang. Jadi sebenarnya kalau mau vaksin, alhamdulillah, kalau nggak mau ya sudah, itu hak dia gitu kan. Ini mungkin pemahaman yang saya pahami sampai sekarang. Adapun ada paksaan dan itu mungkin karena keadaan genting mungkin, ya kan? Jadi ya silahkan saja. Jadi Mau vaksinasi tergantung ataupun pilihan lah itu ya. Betul. Tapi lebih baik karena kita tahu tadi fungsinya atau manfaatnya, ya maka ayo kita vaksin gitu. Ayo kita vaksinasi. Ya, siap. Berarti itu ya terkait apa namanya, terkait vaksin dan imunisasi tadi ya. Mungkin lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kan mungkin ya sudah banyak apa namanya, pemerintah itu memberikan apa namanya, sosialisasi terkait vaksin ini, dari apa namanya, ketika nanti masyarakat itu sudah divaksin nanti akan membentuk yang namanya herd immunity ya. Jadi mungkin biar kita lebih jelas, lebih memahami kira-kira herd immunity itu apa, dan apa sih, bagaimana herd immunity itu, dan bentuknya itu seperti apa, seperti itu Mas Ridho. Oke, terima kasih. Herd immunity ini pertanyaan mungkin sedikit sulit ya. Tapi insya Allah tidak, kita memahami secara sederhana aja. Herd immunity itu artinya kekebalan kelompok atau kekebalan masyarakat. Maksudnya gimana? Jadi herd immunity ini adalah anggapannya ada suatu kelompok masyarakat itu yang mana kelompok ini itu kebal dari penyakit yang tertentu. Contoh misalnya sekarang ini ada COVID-19. Yang diharapkan pemerintah adalah ada kelompok yang kebal terhadap COVID-19. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak bisa kebal, berarti orang yang nggak divaksinasi itu kemungkinan besar belum kebal gitu kan, itu tidak terpapar COVID-19, karena ketika COVID ini masuk ke orang-orang yang tadi kebal, orang yang kebal ini nggak menularkan ke yang lain gitu loh. Iya. Gitu. Makanya kenapa kok digalang-galakkan herd immunity, karena ya
ketika banyak masyarakat yang kebal, ya tidak bisa kita pungkiri lagi, insya Allah virusnya segera hilang. Karena kan kebal semua, sudah selesai masalah. Berarti Nah, ngono virus itu kuwi. ketika herd immunity terbentuk di suatu kelompok, berarti virus itu pergi gitu atau akan tetap di situ? Bahasanya mungkin ya hilang gitu aja deh, deradikasi mungkin ya. Saya kurang paham untuk membahasakan, intinya hilang gitu, seperti itu. Jadi hilang apa namanya hilang Hilang. di sekitar kelompok itulah ya. Iya, gitu. Tentang herd immunity ya. Oke. Lalu ke Apa sudah jelas, apa mungkin perlu penjelasan lagi tentang herd immunity? Mungkin sudah tadi kan apa namanya terkait kekebalan kelompok gitu kan ya. Oh, iya. Kelompok sehingga dari kelompok yang mungkin memiliki kekebalan itu bisa terhindar dari virus itu sehingga tidak masuk di dalam apa namanya orang-orang di dalam kelompok itu, suatu kelompok itu. Iya. Oke. Jadi mungkin saya kurang jelas ya, saya tanyakan kembali apa namanya ketika kelompok yang sebagian besar itu sudah terbentuk imunitasnya, apakah nanti ketika ada orang-orang segelintir yang belum terbentuk kekebalannya itu apakah rentan terkena virus atau mengikuti yang banyak itu? Oh, ini untuk ini ya, penjelasan lagi ya tentang herd immunity. Jadi ketika misalnya kita pakai angka aja, ada 100 orang misalnya dalam suatu daerah gitu, yang bisa vaksin 80, yang 10, yang 20 enggak, ya kan? 80 ini ternyata kebal semua, sisa 20 ini belum belum divaksinasi. Nah, itu bagaimana nasib yang 20? Kalau dari situ, insya Allah yang 20 terlindungi dari orang-orang yang jumlahnya 80. Karena apa? Ya karena mayoritas yang 80 ini bisa dibilang cukup mendominasi. Mayoritas ya, berarti benar-benar mendominasi di suatu populasi tadi itu. Yang 20, walaupun dia nggak ada vaksinasi, dia bisa terlindungi. Karena yang 80 ini nggak menularkan ke yang lain gitu loh. Apalagi yang 20 nggak kemana-mana misalnya. Karena dalam keadaan wabah ya, dalam keadaan kayak gini, misalnya 20 orang ini sudah rentan, orang yang sudah tua, sudah sepuh-sepuh, atau yang penyakitnya komorbid dan kemudian memang kebetulan tidak bisa keluar. Ya insya Allah yang 20 orang ini aman gitu loh. Iya. Tapi kalau yang 20 yang ini lengah, ya tetap wah 80 orang kebal jalan-jalan sana sini. Lah kita tidak tahu virus dari mana yang datang nanti. Iya. Ya kalau ini 80 orang enggak ini apa namanya 80 orang itu memang sudah benar kebal. Kalau 80 orang cuma kebal palsu, Iya. Cuma anggapan aja ya kita kebalnya. sebenarnya kita nggak tahu, tapi anggap aja 80 semua kebal. Tapi di udara kita kan masih ada kemungkinan. Nah itu kok kena dari situ gimana? Iya. Jadi tetap aja nggak boleh lengah, sekalipun sudah ada tadi 80 orang yang kebal, ini kita anggap kebal semua misalnya. Iya. Tapi di sekitar kita nggak tahu. Terbang ini barangkali ada loh. Seperti itu. Nggak sengaja masuk gitu ya. Betul. Langsung mungkin lanjut ke ini ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, mungkin sudah masuk ke apa namanya kelompok nih. Kira-kira terkait vaksin itu di Indonesia, kira-kira apa aja sih yang tersedia vaksinnya itu? Ada berapa dan apa aja? Oke. Yang tersedia di Indonesia itu yang saya tahu dan yang saya baca terakhir itu adalah ada Sinovac. Mungkin kalau kita vaksinasi, kemarin biasa saya dapat Sinovac, namanya CoronaVac kalau di ininya, di kartunya itu CoronaVac, tapi nama lainnya adalah Sinovac, ada Sinovac, kemudian ada AstraZeneca. 3 ini yang dipakai di Indonesia. Yang lain ada sebenarnya ada lain, ada Pfizer, kemudian ada apa yang lainnya? Saya agak sedikit lupa, tapi yang Moderna, ada Moderna. Nah, itu vaksin yang sekarang memang diproduksi di dunia. Cuma yang di Indonesia ada 3. Jadi pertanyaan Indonesia kan? Iya, Indonesia. Yang Indonesia yang memang yang diedarkan oleh pemerintah dan alhamdulillah gratis itu 3. Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca. Kalau dari asalnya Sino tadi dari negara tirai bambu, dari Tiongkok, Cina. Yang AstraZeneca itu dia dari ini
England, Inggris. Inggris ya, AstraZeneca ya. Ya, betul. Itu kalau ditanya vaksin yang di Indonesia apa? Yang untuk COVID ya. Bukan vaksin MR, bukan vaksin polio, bukan ya. Vaksin COVID ya, Oke. vaksin COVID. Vaksin COVID, oke. Oke, jadi ada 3 ya di Indonesia yang masif digunakan, Sinovac, Sinopharm, dan juga AstraZeneca. Oke. Lalu siapa aja sih yang bisa divaksin? Kan di awal tuh pernah ada bincangan ya di berita itu ada batasan usianya ketika ingin divaksin. Kira-kira monggo lebih jelasnya bagaimana, Mas, sama terkait siapa aja yang bisa divaksin? Yang boleh divaksin dan mungkin wajib bahkan ya. Dari yang diedarkan oleh Kemenkes dan ini sudah disetujui oleh Badan POM. Jadi Badan POM ini suatu lembaga otoritas yang mengeluarkan kebijakan untuk pembuatan obat atau peredaran obat ya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan kan, BPOM kan itu singkatannya. BPOM itu yang bisa yang memang bisa divaksin dan memang harus divaksin itu yang di atas 18 tahun. Tapi yang terbaru ini kita bicara yang ini umum dulu ya. Nanti ada khususnya lagi. 18 tahun dan 18 tahun. Kemudian tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada riwayat jantung, tidak ada riwayat apalagi diabetes, kemudian tidak ada riwayat sesak nafas, misalnya sesak nafas ya, sesak nafas itu yang bisa divaksin. Jadi benar-benar orang yang memang usia produktif, insya Allah jasmaninya itu sehat, itu bisa dan saya rasa wajib divaksin karena mereka tidak ada masalah gitu loh dalam tubuhnya. Jadi kita berharap supaya terbentuk herd immunity kan. Yang tadi yang nggak bisa divaksin itu bisa dilindungi oleh kita yang sehat. Alhamdulillah, mungkin Mas Zulfikar sehat, alhamdulillah saya juga insya Allah sehat. Jadi kita ya monggo vaksin dan yang saya rasakan yo vaksin alhamdulillah enggak ada yang sampai apa kejang sebagainya. Alhamdulillah seperti itu. Tapi ya kita lihat di sekitar kita, saya rasa alhamdulillah aman gitu kan. Ya memang ada yang mungkin 1-2 itu 1-2 dari sekian juta kalau saya lihat itu loh ya. Jadi saya nggak lihat data berapa yang kecil sekali untuk persentasenya. Ya seperti itu. Mungkin secara khusus yang divaksin. Oh tadi yang khusus tadi saya lupa. Itu anak usia 12 sampai 17 tahun. Tapi ini baru sekali untuk dirilis dari BPOM itu usia 12 sampai 17 tahun. Kalau aku lihat di website di pemerintah Kota Semarang itu yang umur 12 sampai 17 itu namanya gercep. Apa? Gercep ya. Namanya cepat gitu loh. Jadi vaksinasi gercep namanya. Kan ada tingkatannya kalau di web di Semarang itu lansia ya sama apa nama yang pralansia yang produktif itu 14 sampai 45 sampai yang paling bawah itu gercep. mungkin cepat lah, ingin cepat mungkin seperti itu. Apa yang terkait umurnya ya. Iya. Itu baru sekali, dulu harus dia 18 tahun, sekarang alhamdulillahnya ada kebijakan baru itu 12-17 boleh divaksin. Nah ini kenapa pertanyaan kenapa kok anak-anak kok nggak boleh vaksin? Jadi ini yang namanya vaksin gitu ya. Itu tidak serta-merta kita bisa memakaikan ke semua kalangan karena ya anak-anak itu sebenarnya beda dengan dewasa. Ini yang perlu kita catat bersama bahwa anak-anak itu bukan dewasa kecil. Bukan dewasa yang ukuran kecil, bukan. Tapi memang anak-anak itu berbeda dengan dewasa. Mungkin dulu kita anggap anak-anak itu berarti orang dewasa yang kecil, masih kecil. Ternyata enggak. Beda. Hampir rata-rata apa yang dialami anak-anak itu tidak dialami di dewasa. Atau kebalikannya, dewasa tidak dialami di anak-anak karena memang berbeda anak-anak dan dewasa. Transisinya remaja. Ya 12-17 tahun itu remaja. Jadi ya anak-anak tetap juga anak-anak sebenarnya. Karena kalau kita lihat di WHO itu 18 tahun sih anak itu
di bawah 18 tahun itu anak-anak. Cuma kan itu tadi remaja ya, transisi antara anak-anak ke Dewasa. dewasa. Nah, itu kan sebenarnya ya piye ya. Ini memang sebenarnya perlu kaji ulang, ternyata sudah keluar oh berarti aman. Sedangkan yang di bawah 12 tahun ini karena benar anak-anak banget gitu loh. Tasik anak-anak banget jadinya ya jangan sampai kita gegabah. Oh, kan di remaja ini bisa jadi anak-anak boleh. Oh, belum tentu karena beda, dari saya bilang beda sekali antara anak-anak dengan dewasa seperti itu. Jadi terkait apa namanya siapa yang bisa divaksin. Lalu selanjutnya nih, selanjutnya tadi divaksin semuanya. Nah, mungkin ini terkait pesan ya, ingin saya tanyakan. Kira-kira bagaimana sih memahamkan masyarakat? Ya, bagaimana memahamkan masyarakat yang masih anti vaksin? Ya. Mungkin masih beranggapan bahwa vaksin itu produknya global atau produk apa namanya? Ada yang mengatakan itu, ya itu sebaliknya. Lalu atau ya bagaimana memandang itu, memandang orang-orang yang anti vaksin dan orang yang memandang bahwasanya vaksin itu nggak perlu. Itu kan bagaimana, Mas? Oke. Ini kok kayak pesan untuk, mohon maaf ya, untuk para penolak misalnya, penolak vaksin, anti vaksin, karena tadi ini konspirasi global, konspirasi elit, cari keuntungan dan sebagainya, itu bagaimana? Oke, kita tenangkan tensi dulu, kita turunkan tensi dulu, kita harus normal dulu tensinya. Kita harus di 120/80 lah, kalau mau normal banget, bagus itu segitu. Kita segitu dulu, jangan terlalu tinggi tensinya. Jadi kita itu benar-benar harus mengajak mereka itu dengan cara yang baik-baik. Mereka itu ketika mengatakan saya nggak mau vaksin karena A, B, C, berarti mereka itu punya landasan yang menurut mereka benar. Oke? Nah, kita mengajak mereka juga sebenarnya punya landasan karena A, B, C, D. Nah, itu kita benar-benar berarti ngajaknya itu jangan keras karena mereka pun punya landasan. Jadi kita harus ngajak pelan-pelan. Coba di ayam-ayam dulu. Gini loh bro, gini loh sis, gini loh mas, mbak, gini loh pak, bu. Jadi apa vaksinasi itu seperti ini. Kemudian apa manfaatnya ini. Buktinya apa? Dari dulu itu sudah ada. Cuma kebetulan kita pada zaman ini adalah ada wabah COVID-19. Jadi kita harus percaya insya Allah yang terbaik. Jadi kita pelan-pelan, nggak boleh tambah orang ini anti vaksin kita, ayo vaksin, nggak jadi berantem. Jadi kita harus tadi saya katakan turunkan tensi, tenang saja, ayo kita ajak. Kemudian enggak, kami tidak mau. Oke, berarti kita ngajak yang lain atau diri kita dulu deh. Bedak binafsik kalau kata Pak Yai dulu ya, mungkin Mas Fikar ingat. Mulai dari dirimu dulu sudah. Kamu tidak perlu menunggu orang untuk maju. Kamu tidak perlu bergerak untuk maju dan kamu harus bersama orang enggak. Ya udah maju aja, enggak perlu nunggu orang, enggak perlu nunggu teman. Sudah maju dulu. Insya Allah nanti ada yang ikut. Jadi kita contohkan dulu. Alhamdulillah saya sudah vaksin, tinggal dosis yang kedua tanggal 7 Agustus insya Allah. Berarti besok ya, Sabtu. Iya, tanggal 3 hari lagi berarti. Kalau memang ada ya barangnya, vaksinnya ada. Jadi saya vaksinasi dosis kedua. Kan masih seret nih. Nah, kemudian setelah itu cara ngajak yang lain, ya kita perlu adanya kekuatan ilahi mungkin ya. Kita berdoa ya Allah semoga orang-orang yang tidak percaya itu mau divaksin. Ya, karena kalau kita sudah itu tadi kita udah ngajak, ayo Mas Bro, ayo Mbak Sis, ayo vaksinasi, ayo kita ke sini. Sudahlah percaya saja. Oh enggak ya sudah. Ya Allah semoga orang-orang yang tidak mau itu mereka diluluhkan hatinya supaya ikut. Gitu. Ini kita pakai konsep dakwah ya. Karena dalam dakwah itu kita tidak boleh ada paksaan. Ya kan? Iya. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanati,
dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati ahsan. Kalau memang mereka keterlaluan ya kita membahas tapi dengan yang lebih baik. Kalau mereka keras ya kita jangan keras, kita lembut. Ya, jadi dihadapi dengan Ya kan? kerendahan hati lah ya. Iya, biarkan saja mereka mengoceh karena saya yakin mereka punya landasan. Jadi orang-orang mengoceh, saya yakin pasti mereka punya landasan. Mereka bilang, konspirasi global, konspirasi elit global sebagainya. Mereka punya landasan kok. Saya yakin seperti itu punya. Cuma kita tidak tahu landasannya itu benar apa enggak. Iya. Seperti itu. Ya sudah, kita beriman, bukan beriman sih. Kita percaya dengan apa yang kita dapatkan. Gitu. Mungkin seperti itu. Oke, Apa terima kasih kira-kira atas apa kurang itu namanya. pesannya ya? Mungkin memang sudah mencakup ke semuanya ya, karena memang menghadapi kesemuanya itu kan harus dengan kerendahan hati dan apa namanya bisa memahami orang yang kiranya kita akan pahamkan seperti itu kan ya, intinya seperti itu. Lalu sebelum terakhir Mas Rido, apa namanya terkait pasca vaksin ya, pasca vaksin kira-kira setelah Mas Rido itu divaksin ya, diberi vaksin oleh Sinovac gitu ya, yang jenengan rasakan itu apakah ada efek samping atau enggak kira-kira? Kalau misalnya ada itu seperti apa, dan kalau misalnya tidak ada ya kira-kira gimana? Alhamdulillah. Oh iya, efek samping ini ya vaksin ya. Sebenarnya kalau kita bicara efek samping kemungkinan besar ada. Tapi kalau tadi bertanya, saya rasakan alhamdulillah tidak ada. Berarti nggak ada. Cuma kayak rasa panas dikit aja sih. Cuma agak dikit kaku. Itu aja. Jadi kalau kita bicara dari efek vaksin, efek samping ya, kita bicara efek samping itu namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI, KIPI, itu kalau yang vaksin COVID ini biasanya ada nyeri tadi ya, nyeri di bagian yang disuntik, atau mungkin demam tapi nggak tinggi, demam itu ada. Kemudian apa lagi ya, kayak lemes gitu. Tapi yang insya Allah sampai yang berat itu insya Allah enggak. Selama orang yang tadi divaksinasi itu memang tidak ada riwayat. Nah ini kadang-kadang ini yang perlu kita garis bawahi. Orang divaksinasi tapi tidak tahu bahwa dia punya riwayat penyakit yang saya sebutkan tadi, entah itu diabetes, hipertensi, sebagainya. Itu kadang nggak sadar, atau divaksin. Lolos screening kan berarti? Iya. Tahu-tahu ada kejadian ikutan pasca imunisasi tadi. Wah, itu kan bahaya. Jadi seakan-akan vaksinnya itu bermasalah, padahal, mohon maaf, orang yang divaksinasi tadi itu ada ketidak bagus, ketidaksehatan lah, atau alias lagi sakit tapi divaksinasi, itu kan ya sebenarnya bisa mengakibatkan tadi memicu KIPI itu efek samping yang lebih tadi, KIPI tadi itu. Kalau sehat saja insya Allah tidak sampai seperti itu. Ya tadi saya sudah bilang tadi, saya cuma kayak panas kayak kepegel biasa gitu, nggak sampai yang demam, sampai yang menggigil itu enggak. Berarti kayak imunisasi dulu ketika SD ya rasanya. Lupa aku dulu ya SD gimana ya. Terlupa ya Allah. Apa dia SD itu ya? Ya tapi ingat kok dulu divaksinasi ya, cuma nggak tahu rasanya. Apa pas itu rasanya gimana, lupa. Lupakan. Iya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini lanjutan ya, mungkin kalau misalnya merasakan efek samping ya, atau bagaimana ketika merasakan KIPI itu, dan mungkin dalam tanda kutip itu agak berlebihan rasanya, apakah langsung dirujuk ke rumah sakit atau bagaimana, atau ada antisipasi terlebih dahulu? Oke, ini ya kalau misalnya tadi kayak kejadian KIPI yang demam dan sebagainya itu ya, bahkan kejang, tergantung bagaimana KIPI yang muncul. Kalau demam, oke demam ya, greges mungkin bahasa saya itu greges dulu, greges demam gitu, ya dibuat istirahat dulu, dibuat makan istirahat. Kalau ternyata masih sama, ya kita coba minum paracetamol dulu atau mungkin ibuprofen, intinya obat-obat yang sejenis itu obat-obat untuk penurun panas. ini ya, demam ya. Betul.
Kalau ternyata memang tidak ada efek, maka ayo kita bawa ke rumah sakit. Itu tenggangnya jangan lama-lama, sehari 2 hari aja. Kalau kelamaan nanti bahaya juga sebenarnya. Kalau demam tinggi tapi nggak turun-turun, demamnya kok ya dirasa kayak berat banget, ya sudah. Kalau udah berat banget, sudah nggak kuat, obat nggak mau, ya sudah, kita lebih baiknya kita rujuk saja ke rumah sakit. Ya. Nanti ke Gitu. rumah sakit itu Jadi ya, emang tergantung sih. dikonsultasikan dengan dokter gitu. Betul. Jadi tidak melulu demam langsung, aku habis demam, habis vaksin, aku tak ke rumah sakit. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya jangan terlalu cepat-cepat dan jangan terlalu leha-leha juga sebenarnya. Jadi ya tengah-tengah gitu loh. Ya kan? Muqtasid kalau bahasa Qur'annya mungkin ya, Mas Zulfikar ya. Muqtasid itu tengah-tengah gini. Ya enggak cepet-cepet, ya enggak lambat-lambat, sedengan. Gitu. Ya kalau Jadi kita habis vaksin demam rumah sakit penuh rumah sakit. Mau iya sekarang benar. nggak ada itu aja penuh, apalagi siap demam sana, waduh beludak itu. Malah memuncul kerumunan lagi. Nah, gerumbul lagi di rumah sakit seperti itu. Ini terakhir Mas, apa terkait pertanyaan pada malam hari ini. Kan tadi kita sudah membahas terkait pasca vaksin ya. Nah, sekarang pesan kepada orang-orang yang sudah vaksin kira-kira apa sih? Apakah sudah lolos apa namanya berperilaku, atau masih ada beberapa yang harus diperhatikan? Apa kira-kira Mas? Monggo. Oke, pesan bagi yang sudah vaksin. Terus saya, Mas Fikar, Belum, kita semua yang sudah kehabisan vaksin itu. Oh, kehabisan belum dah? belum kehabisan. Oh, kehabisan itu bukan berarti yang kedua, tapi dosis pertama baruan. Oh ya Allah. Oke, sorry dari Mas Fikar. Saya tadi nggak konek berarti. Untuk yang sudah vaksinasi itu saya sarankan ajak yang belum vaksinasi. Kalau memang ada, kalau memang sudah tersedia di puskesmas ataupun mungkin pelayanan kesehatan yang terdekat itu ada, alhamdulillah, ayo ajak. Yang aja tadi saya bilang nggak usah marah-marah, nggak usah masa-masa, kita ajak seperti kita ngajak ngopi mungkin barangkali. Yeah. Ayo bro ngopi bro, enak loh ngopi, bikin sehat. Nah, ya sama, ayo vaksinasi supaya kita bisa tercegah dari COVID, itu saja. Kemudian setelah itu kita juga jangan lengah, karena saya bilang vaksinasi itu adalah bentuk pencegahan dan virus masih ada pastinya terbang sana sini. Iya. Ya kan, jangan sampai virusnya nempel ke kita, kitanya nyebarkan lagi. Ya walaupun insya Allah sudah terbentuk ya sistem imunnya, karena kan tadi vaksinasi adalah proses pemasukan vaksin atau zat yang ada virusnya tadi di dalam tubuh, dan tubuh kita melakukan imunisasi atau pembuatan sistem imun. Nah, tetap aja kita juga nggak boleh, aku udah ada nih memorinya, tak jalan-jalan lah, tak keliling-keliling, aku pingin virusnya. Ya jangan. Lah kalau kita lagi turun imunnya, tubuh kita nggak fit, masuk virus, bisa kena dan gejalanya bisa parah karena kita lagi lengah-lengahnya tubuh kita lagi capek, kita lagi stres, kita lagi down-downnya banget, itu bisa. Mungkin Mas Zulfikar, ini maaf ya, ini agak sedikit melenceng dikit, tapi ini ada nyambungnya. Mas Zulfikar pernah cacar? Pernah SD dulu. SD. Nah, saya juga ambil cacar SD. Itu cacar bisa kambuh karena virusnya masih dalam tubuh kita, ternyata sembunyi dia. Nah, kalau kambuh itu pas kapan? Pas kita lagi capek, pas kita lagi ini, itu bisa muncul namanya herpes zoster. Ini bisa muncul ya saat tiba-tiba ya. Iya, bisa muncul karena tadi lagi down-nya tubuh kita. Maka kita jangan lengah, tadi saya bilang. Virus saya kira masih ada, cerita masih ada, terbang-terbang nggak kelihatan, kasat mata. Iya. Jadi jangan lengah, seperti itu. Terima kasih pesannya Mas Ridho, terkait orang-orang yang tervaksin ya, sehingga nanti bisa dimaknai lebih dalam dan lebih bisa memperhatikan apa yang akan dilakukan setelah itu.
Itu yang bisa bisa saya tanyakan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Mas Vito sudah sharing-sharing pada malam hari ini terkait vaksin. Semoga apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini bisa dimanfaatkan, bisa dimaknai dengan baik dan diambil manfaatnya oleh pemirsa yang menikmati ataupun mengambil manfaat daripada video kali ini. Intinya tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, jangan anggap virus itu hanya konspirasi dan lain sebagainya. Ada, dan tetap jaga pola makan sehat dan lain sebagainya, sehingga membuat diri kita itu kebal, membuat diri kita itu kuat dalam arti kuat ya, sehingga bisa menolak hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan seperti virus dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa kita bincang pada malam hari ini. Alhamdulillah, nastubi khairin minkum, nastubi asanin minkum. Bila kita bilang wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fikar Ya, sama-sama telah Mas. mengundang kami. Ya Allah. Ini satu